Tanyakan? Hijrah politik. Hijrah politik. Kita kalau tidak, Islam ini agama rahmatan lil alamin. Islam ini agama masuk di seluruh lini kehidupan. Kapan kehidupan itu tidak diintervensi oleh agama, maka dia akan semakin jauh. Jangankan masalah politik, masalah privasi kita, hubungan suami istri yang tidak boleh orang ketahui, agama intervensi. Kata Nabi, kalau kamu mau mendatangi istrimu, jangan polo-polo, harus baca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Mau masuk WC saja ada doanya. Islam intervensi. Apatah lagi dalam urusan-urusan yang besar. Kita lihat, kalau tidak kita akan seperti konsep berpolitiknya Bani Israel. Bani Israel ketika Tolut itu diangkat jadi raja, kemudian Bani Israel protes, anna yakunu lahul mulku alaina wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana mungkin dia itu menjadi orang yang menjadi pemimpin bagi kami, wa lam yu'ta sa'atan minal mal, dan dia tidak diberikan kemampuan finansial. Paradigma berpikir Bani Israel tentang politik itu adalah uang, tentang finansial, dan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Kalau hari ini muncul kata-kata sering kita dengarkan, susah, jame hulo otio, jamadoi. Karena memang berarti sistem perpolitikan kita dan paradigma masyarakat tentang politik itu sama dengan paradigma Bani Israel tentang politik di dalam Al-Quran. Anna yakunu lahul mulku alaina wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Makanya agama harus kita libatkan, dan memang benar harus ada hijrah politik. Hijrah politik seperti apa? Open jamehulo aja, karena ini bukan tujuan. Ini cuma tujuan antara kita. Berpolitik itu tujuan antara. Tujuan utamanya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tujuan antara ini bakulita. Kita anggap ini adalah segalanya. Nah, tadi sempat ada yang disinggung, terkadang kita itu mengambil sebuah keputusan politik yang bertentangan dengan kemaslahatan umat Islam. Ini bahaya. Saya sampaikan kepada para politisi-politisi. Barangkali kita ketika melakukan kesalahan, cukuplah kesalahan itu yang kesalahan pribadi kita, yang efeknya kepada pribadi. Jangan sampai efeknya itu bisa berdampak kepada agama ini. Tidak takutkah Anda akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika mengambil sebuah keputusan hukum, keputusan politik yang itu justru menjatuhkan umat Islam. Yang ini diperjuangkan oleh para sahabat dengan seluruh potensi, bahkan nyawa satu-satunya mereka pertaruhkan. Sampai kepada kita untuk urusan agama Islam kita anggap hal yang biasa, yang penting politik pragmatis. Hati-hati. Makanya saya hanya sekedar mengingatkan. Kenapa saya agak berani mengingatkan seperti ini? Karena saya awali dengan tujuan utama kita hidup ini bukan untuk berpolitik. Ini cuma tujuan antara untuk dalam rangka untuk membawa kemaslahatan umat manusia, lebih khusus kita sebagai muslim, kemaslahatan umat Islam. Ya, kalau ada deal-deal politik yang ternyata politik itu kita sudah tahu dampaknya melemahkan Islam dan umat Islam, pertanggungjawabannya besar. Berapa yang kita dapatkan di deal-deal politik itu, sementara agama kita ini tidak terbantukan. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ini bagaimana sikap politiknya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala setelah Rasulullah wafat. Umat Islam saat itu terancam, bahkan ada yang membelot dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab mengaku bahwa dia nabi dan banyak pengikutnya. Terpecah umat Islam. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala langsung mengatakan,
ayam kusudin wa ana hayy. Apakah agama ini akan berkurang sedang aku masih hidup? Apakah agama ini masih kurang sedang ada Pak Salahuddin? Atau jangan-jangan sebaliknya, apakah agama ini berkurang karena Ishaq Bakari? Nah, ini kita bisa bedakan bagaimana sikapnya yang diambil oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia tidak ridho agama berkurang sementara dia masih hidup. Semestinya para politisi hari ini jangan sampai agama berkurang pada dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kira-kira Pak Salahuddin ya. Kemudian yang ketiga, ini pertanyaan yang melembutkan hati ini.